Saudara-saudariku terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu pada hari ini, Minggu tanggal 20 September tahun 2020. Jemaat Tuhan, silakan mengambil saat untuk hening sejenak. Dan marilah kita bersama-sama menaikkan nyanyian sebagai persiapan kita memasuki ibadah ini. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan bait yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Indah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat Tuhan, saya panggil bangkit berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setia-Nya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menaikkan nyanyian Muliakan Allah Bapa, Kidung Jemaat nomor 242, bait yang kedua. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita
Kasih Allah menyertai saudara yang datang dalam naungan terang kasih-Nya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus berlimpah bagi saudara semua. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Saudaraku, Allah menyatakan kasih-Nya yang tak terhingga kepada kita tanpa terkecuali, bahkan kepada seluruh makhluk-Nya yang diciptakannya. Dia memanggil kita supaya mengerjakan karya yang berguna bagi seluruh ciptaan Tuhan. Sebagaimana rumusan tema pada kebaktian hari ini, hidup yang menghasilkan buah. Kiranya dalam kasih dan anugerah Allah, kita pun dapat berbagi kasih kepada sesama, utamanya kepada saudara-saudara di sekitar kita yang tersisih dan menderita. Demikianlah cara kita memuliakan nama Tuhan Yesus yang termulia. Mari kita bersama menaikkan nyanyian kita, Nama Yesus yang termulia, dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama dan kedua. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan berteguh. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan.
kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita camkan sabda pembimbing ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 15. Saudara-saudariku kekasih-kekasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa. Saudara-saudariku, siapakah kita manusia sehingga Allah begitu mencurahkan kasih-Nya kepada kita? Sudahkah kita dengan sekuat akal budi meneruskan kasih yang telah kita terima dari Allah kepada sesama sebagai buah kehidupan kita? Marilah kita mengakui dosa kita secara pribadi di hadapan Allah. Ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengakui segala dosa kami. Ampunilah kami ya Bapa, karena kami masih menjalani hidup sehari-hari dengan memusatkan diri kepada diri kami sendiri. Kami cenderung ingin menikmati kasih-Mu hanya untuk diri sendiri, sehingga kebaikan-Mu berhenti hanya pada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa dapat mengucap syukur atas pemberian-Mu serta berbagi berkat dengan sesama kami sebagai buah kehidupan kami di dalam Engkau. Demi Kristus Tuhan kami telah mengaku dosa dan memohon pengampunan kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama menyanyikan Batu Karang yang Teguh, Kidung Jemaat nomor 37B, bait yang pertama. Batu karang yang teguh, kau tempat
Saudara-saudaraku, kita menerima berita anugerah dan saudara saya panggil bangkit berdiri. Allah tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Di dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, kita menaikkan nyanyian kita, Batu Karang yang Teguh, Kidung Jemaat nomor 37B, bait yang kedua. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita bersama-sama akan memasuki pemberitaan firman. Dan marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa, memohon curahan Roh Kudus menyertai kita. Bapa Surgawi, kami sadar sepenuhnya bahwa kami memerlukan asupan secara rohani maupun jasmani kami, supaya kami dapat mengalami kehidupan yang terpelihara dalam kasih dan kemurahan-Mu. Kami bersama-sama datang, mohon urapan Roh Kudus atas kami, supaya oleh bimbingan dan pertolongan Roh Kudus kami dapat mengingat, kami dapat mencerna, kami dapat menerima firman itu sungguh-sungguh menjadi makanan bagi rohani kami. Sebagaimana firman Tuhan, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Baharuilah hidup kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang bukan hanya menjadi pendengar dan pemberita firman, tetapi dengan sepenuh hati melakukan apa yang Tuhan sabdakan kepada kami. Oleh kuasa dan pertolongan Roh Kudus, biarlah hidup kami dibangun senantiasa dan berdiri kokoh, serta berakar semakin kuat kepada Kristus, Tuhan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan dalam khotbah hari ini dari Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Demikian pembacaan Alkitab. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.
Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu yakin, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu perbadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan serta melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini, hidup yang menghasilkan buah. Berbicara tentang buah, kita tentu teringat pada dunia pertanian. Saya memiliki 2 buah jenis tabulam pot, tanaman buah dalam pot, yang saya harapkan bukan hanya sekedar saya tanam untuk penghijauan, untuk supaya suasana segar sejuk karena ada pepohonan, tetapi saya menghendaki adanya buah dari 2 pohon itu. 2 pohon di dalam pot itu adalah pohon tin atau pohon ara. Yang satu jenis pohon ara seperti yang ditanam di halaman gereja ini, yang satunya lagi pohon ara Afrika, yang dari gereja ini sudah berbuah, kira-kira sudah 2 bulan yang lalu mulai berbuah, dan beberapa buahnya sudah bisa saya nikmati. Tetapi yang satu, saudara-saudara, yang pohon ara jenis Afrika ini tidak mudah berbuah. Apa yang saya lakukan untuk itu? Saya bertanya, mencari informasi kepada rekan-rekan yang sering memberikan nasihat tentang itu. Saya juga menemukan betapa ada proses, bukan hanya tanaman pot ini dipupuk maupun diberikan air cukup atau disiram secara cukup. Tampaknya perlu juga dipikirkan tentang suhu, suasana. Dalam iklim yang panas ini, cukup panas atau tidak dia? Jadi pohon ara jenis Afrika ini memiliki karakter khusus. Dia cukup tahan panas karena daunnya lebih tebal juga. Dan akhirnya betul ketika saya berikan panas yang cukup, dengan tetap dirawat dengan pemupukan yang baik, dengan kesetiaan dan ketekunan, setelah kira-kira 9 bulan ini saya tanam, mulai keluar ada bakal buah. Mulai buahnya keluar kecil dan ada beberapa di sana. Nah, saya mulai merasa berhasil bahwa apa yang saya lakukan
memberikan perawatan, memberikan pemeliharaan kepada tanaman buah dalam pot saya ini akan menghasilkan. Nah, saudara-saudara, di dalam upaya untuk menghasilkan buah pada tanaman itu, ketika saya memeliharanya, ada bagian-bagian yang penting yang justru tidak nampak. Bagian itu adalah akar. Jadi hama itu tidak hanya ada di atas, nampak misalnya cabuk atau ulat yang makan daun atau di batang. Itu nampak, itu kasat mata. Tetapi yang sangat menghambat dan bisa mematikan tumbuhan itu adalah ketika akarnya mulai kena hama. Dan saya perhatikan beberapa kali ada semut yang besar-besar itu bersarang di pohon ara yang saya ceritakan ini. Lalu saya berusaha membuat semut-semut itu keluar dan saya matikan semut-semut itu, hama itu saya singkirkan supaya tanaman saya bisa berbuah dan hasilnya sungguh-sungguh menggembirakan. Jadi perawatan pada bagian yang tidak nampak ini harus dilakukan. Itu memerlukan kecermatan, harus diikuti perkembangannya hari demi hari. Pertumbuhan yang normal bukan hanya tumbuh pada nampak dengan daun-daun yang lebat, tetapi diharapkan pertumbuhan yang pada akhirnya menghasilkan buah. Karena tanaman buah tentu menghasilkan buah. Itulah gambaran tentang dunia pertanian yang dipakai oleh Paulus di dalam menggambarkan kehidupannya sebagai pribadi yang sudah dipertemukan dengan Kristus. Pribadi yang tinggal di dalam Kristus. Supaya bisa berbuah, Paulus terlebih dulu mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, lalu menyadari dirinya di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa. Ada pertobatan. Setelah pertobatan dilakukan, dihasilkanlah buah-buah pertobatan itu. Ada pertumbuhan yang terus di dalam Kristus. Ada akar yang terus kuat menancap kepada Kristus. Lalu ada pemeliharaan iman yang sungguh-sungguh. Ada kesetiaan dan ketekunan untuk merawat dan memelihara iman yang sudah dianugerahkan kepadanya. Lalu hasilnya Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kristus yang menjadi pusat kehidupannya. Kristus segala-galanya dalam hidupnya. Dia berasal dari Kristus. Dia hidup baru dari Kristus. Dan melakukan segala sesuatu bagi hormat dan kemuliaan Kristus. Dan Paulus menyaksikan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Hidup yang dianugerahkan kepada Allah di dalam Kristus bagi Paulus harus dipakai untuk bekerja, untuk memberi buah, untuk menghasilkan buah, untuk secara produktif dapat berguna bagi bukan dirinya sendiri, tetapi juga bagi sesama, bagi jemaat yang dilayaninya. Nah, inilah saudara-saudara rahasia kehidupan supaya dapat menghasilkan buah. Belajar dari Paulus adalah kesetiaan dan kesungguhannya melakukan tugas panggilan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Orang menghasilkan buah, hidup yang menghasilkan buah adalah hidup yang tetap bersumber kepada Kristus, sumber kehidupan. Dialah yang sanggup membuat kita menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berguna untuk sesama, membangun jemaat Tuhan. Hubungan Paulus dengan jemaat di Filipi, hubungan yang sangat pribadi. Itu berarti seorang pelayan Tuhan yang ingin menghasilkan buah bersama-sama, bukan hanya dirinya, tetapi jemaat Tuhan yang dilayani juga harus bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dilakukan hubungan yang sangat personal. Ada pendampingan, ada kerinduan, ada doa yang dinaikkan bersama,
Dan karena bisa berdoa bersama, berarti ada pergumulan-pergumulan yang saling dipahami dan diserahkan kepada Tuhan untuk dimintakan berkat dan penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana kalau itu terjadi di dalam hidup kita? Apakah panggilan kita sebagai umat kudus Allah sudah kita kerjakan dengan seoptimal mungkin, dengan penuh ketekunan dan kesetiaan, sehingga iman, kasih, buah roh itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita? Orang sering memahami bahwa hasil dari sebuah pekerjaan pelayanan di dalam jemaat Tuhan itu, kalau jumlah orang-orang yang ikut hadir dalam kebaktian atau yang menjadi anggota jemaat itu semakin banyak. Ada juga yang menggambarkan sebuah keberhasilan buah dari pelayanan itu kalau asetnya semakin banyak, barang-barang inventaris gereja semakin banyak. Ada juga yang memahami bahwa kalau peningkatan uang persembahan yang masuk kepada kas gereja semakin banyak, itu berarti ada buah yang dihasilkan. Ada juga tentang partisipasi. Ketika banyak orang yang semakin berpartisipasi dalam pelayanan, itu merupakan keberhasilan atau buah dari pekerjaan pelayanan. Tidak dimungkiri bahwa hal-hal itu penting, itu diperlukan. Tetapi ada yang terutama. Bagaimana kehidupan jemaat Tuhan itu sendiri mengalami kehadiran Kristus yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan kasih, yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, pengendalian diri, penguasaan diri. Dan itu semua diperlukan dalam kehidupan kita. Itu dapat dirasakan oleh semua orang. Lebih dari itu, sukacita, kasih dan damai sejahtera kita, kebaikan, kemurahan dan kesetiaan, kesabaran, demikian juga penguasaan diri itu dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, sehingga kehadiran jemaat bersama-sama dengan masyarakatnya merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Itulah buah yang harus menjadi prioritas pelayanan kita oleh pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan memperlengkapi hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan semuanya dapat melakukan pekerjaan pelayanan masing-masing. Saya ingin menggambarkan bagaimana tentang pelayanan yang sederhana tetapi buahnya sungguh nyata, dan sering buah itu bukan kita sendiri yang menikmati tetapi banyak orang merasakannya. Pelayanan seperti apa itu? Beberapa waktu yang lalu ibu saya menceritakan tentang pengalamannya. Tiba-tiba ada seorang yang datang kepadanya dengan membawa kristik berupa lukisan salib, gambar salib dengan bunga mawar. Diberikan kepada ibu, kristik yang cukup besar dan tentu dibuat dalam waktu yang tidak singkat. Kabarnya orang itu sendiri yang membuat, lalu memberikannya kepada ibu. Ibu saya kaget tiba-tiba diberi kristik dari buatannya sendiri. Lalu setelah diceritakan kepada ibu, ternyata itu sebagai tanda kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena orang itu dulu diajar ibu saya dalam kelas sekolah minggu. Jadi pesan yang mau saya sampaikan berkaitan dengan sepotong kisah ibu diberi kristik itu, ibu saya waktu muda mengajar sekolah minggu, dan pelayanan mengajar anak-anak sekolah minggu itu ternyata buahnya luar biasa. Pelayanan yang dianggap sepele, pelayanan yang dianggap tidak memerlukan pemikiran yang berat, karena sesungguhnya banyak orang yang bisa. Berbeda dengan saudara-saudara harus melayani orang-orang dewasa yang tampaknya perlu persiapan lebih khusus.
Bukan berarti melayani anak-anak boleh asal-asalan, tidak. Tetapi ada sukacita dan kegairahan karena kita melihat buah-buah dari pekerjaan Tuhan. Adanya generasi baru yang tumbuh di dalam jemaat ini. Lalu dengan semangat kita melayaninya. Buahnya kita tidak tahu persis. Karena setelah dewasa mereka hidup di mana-mana. Tetapi saya sendiri mengalami dan merasakan bahwa hidup saya ini adalah buah dari pelayanan guru sekolah minggu saya. Pendeta-pendeta yang dulu mengajar saya, mengatekisasi saya. Orang-orang yang hadir dalam kehidupan saya dan memberikan bimbingan rohani kepada saya. Pelayanannya dalam bentuk apapun membentuk saya seperti ini. Jadi saudara-saudara, sesungguhnya setiap jerih lelah yang saudara lakukan di dalam Tuhan dengan penuh ketekunan, dengan penuh pengharapan dan penyerahan diri kepada Tuhan, sekalipun buahnya tidak selalu dapat kita nikmati atau kita lihat, tetapi kita percaya bahwa guru-guru sekolah minggu yang mengajar murid-muridnya itu, murid-muridnya bertumbuh dalam iman mereka dan menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama dimanapun mereka berada, di tempat-tempat yang jauh dari kita. Itu berarti bukan hanya pertambahan untuk jemaat lokal kita, tetapi semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Buahnya adalah jiwa-jiwa yang berserah kepada Tuhan melalui pelayanan guru-guru sekolah minggu. Coba kalau saudara mau jujur, bukankah saya dan saudara semua ini dulu murid sekolah minggu dan memperoleh asupan rohani pelayanan firman Tuhan yang memberikan dasar, pondasi bagi pertumbuhan selanjutnya. Saya mengenal Kristus melalui guru-guru sekolah minggu yang membentuk saya menjadi pribadi milik Kristus dan berserah kepada Tuhan, yang kita harapkan bersama dalam persekutuan ini, persekutuan yang saling melayani, persekutuan yang hadir bersama-sama untuk saling mendukung dan menguatkan. Jadilah kita orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Dan inilah buah yang menggembirakan bagi kita. Jadi saudara-saudara, bagaimana supaya kita tetap dapat menghasilkan buah yang baik, buah yang berkenan kepada Tuhan? Pertama-tama persembahkan dirimu kepada Tuhan. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah-buah pertobatanmu. Orang yang sudah diselamatkan itu lalu tekun memelihara imannya, melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya, baik sebagai guru sekolah minggu, pelayan-pelayan Tuhan bidang-bidang lain, bersatu padu membangun jemaat Tuhan, dan hasilnya generasi ke generasi menjadi milik Tuhan. Hidup mempermuliakan nama Tuhan. Selamat berbuah, dan buah saudara lebat, buah saudara baik dapat dirasakan oleh semua orang ada di sekitar saudara, semua orang yang hidup bersama-sama dengan kita. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus yang semakin dipuji dan dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengambil saat hening sejenak. Mari kita masuk dalam doa syafaat, tanggapan firman, dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Kami mengucap syukur Bapa, firman Tuhan yang disampaikan dengan sederhana oleh hamba firman-Mu. Dalam keterbatasan, dalam kekurangan dan kelemahannya. Tetapi Tuhan berkenan memakainya untuk menjadi sarana berkat rohani bagi kami semua. Karena Roh Kuduslah yang mengajar kami, yang memampukan kami mengerti, mengenal lebih dalam lagi Sang firman hidup itu, Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami dibangun dalam kesetiaan, dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mengikut Tuhan sampai selama-lamanya.
bersama dengan Tuhan dan tidak dipisahkan oleh hama apapun, pengaruh dosa, pengaruh kehidupan dalam kegelapan yang sungguh-sungguh dapat merongrong keberadaan kami. Karena itu Bapa, kami mohon kekuatan, kasih, pertolongan, kemurahan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, supaya kami mampu tetap berdiri teguh dan melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, hingga akhirnya semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, perlengkapilah hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan di dalam jemaat Tuhan ini, baik para majelis gereja, para gembala, para guru sekolah minggu, pengurus-pengurus di bidang pelayanan diaken, di bidang pelayanan kesaksian, di bidang pelayanan pembinaan warga, di bidang pelayanan fisik atau pembangunan. Tuhan memberkati semua yang Tuhan percayakan mampu dapat kami kerjakan, dan hasilnya adalah jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Jemaat-Mu semakin kuat dalam pengharapannya, dan pekerjaan kasih-Nya dinyatakan dalam berbagai perbuatan-perbuatan baik. Hidupnya terus memancarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kehidupan yang benar, kejujuran, hidup yang tekun, hidup yang saleh, hidup yang dengan tulus diabdikan, dipersembahkan bagi Tuhan. Dan kami bersama-sama juga mohon segenap jemaat Tuhan, dari yang besar sampai yang kecil, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya dipelihara oleh kasih Tuhan, merasakan hadir Tuhan dalam kehidupannya, menguatkan, dan pergumulan apapun yang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan dari generasi ke generasi, mereka unggul, menang dari perkara-perkara kehidupannya. Pencobaan apapun dapat dihadapinya di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Tuhan kuatkan hatinya tetap teguh di dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan kelepasan dari segala penyakitnya. Yang saat ini dalam kesusahan karena perubahan-perubahan kehidupan yang dialaminya, harus berada dalam situasi yang tidak mudah karena keadaan sekarang ini. Tetapi anak-anak-Mu diberi pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, penyerahan diri yang penuh, bahwa Tuhan bekerja dalam setiap keadaan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk mengerjakan kehidupannya dengan melakukan semua yang baik, dijauhkan dari sikap berputus asa, karena anak-anak Tuhan selalu memiliki pengharapan di dalam Kristus. Engkau mengerjakan semua yang baik bagi kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam pergumulan studi, yang sedang dalam proses merampungkan studinya, baik di dalam studi perguruan tinggi maupun di tingkat yang lebih rendah. Semuanya dimampukan untuk menjalani tugas masing-masing dengan penuh ketekunan, dan anak-anak-Mu menjadi pribadi yang memiliki banyak pengetahuan, keterampilan, dan karunia-karunia pemberian Tuhan dikembangkan dengan penuh tanggung jawab dan dilayankan bagi kemuliaan Tuhan. Hingga akhirnya kehidupan seluruh jemaat Tuhan ini menjadi berkat bagi banyak orang, karena Tuhan sudah memberkati, Tuhan memperlengkapi dan memenuhi semua yang kami perlukan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini bergumul di dalam pekerjaan sehari-hari berhadapan dengan COVID-19. Kami senantiasa mohon kepada-Mu, Tuhan tolonglah kehidupan kami bersama sebagai masyarakat bangsa ini dapat mengatasi wabah COVID-19, dan akhirnya kami mampu keluar dari situasi ini untuk dapat menikmati hari-hari dengan penuh penyertaan-Mu, masyarakat dan bangsa yang tidak dalam ancaman sakit penyakit, tetapi kami dikuatkan untuk mengatasi berbagai persoalan, dan kami mengalami hidup damai sejahtera bersama-sama, dapat melakukan semua yang baik bagi pembangunan umat manusia, pembangunan hidup di tengah-tengah dunia yang Tuhan berikan, agar
di sana, dimanapun kami berada, di tempat ini, di berbagai-bagai penjuru dunia, umat Tuhan sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang dapat memuliakan nama Tuhan, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu atas kami, berikanlah sukacitamu yang melampaui segala pemberian dunia ini, karena dunia ini hanya dapat memberikan semua yang sementara, tetapi kasih kekal Tuhan akan memampukan kami untuk dapat mengatasi segala hal, dan kami tetap dapat bersukacita dan berdamai sejahtera di dalam Tuhan. Kami serahkan kepadamu seluruh permohonan doa kami, agar Tuhan berkenan menyempurnakannya. Dan kami bersama-sama datang kepadamu dalam doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, marilah kita memasuki bagian persembahan syukur. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal yang ketiga ayat 23. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387 bait 1 dan bait yang kedua, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga
Saudara-saudariku, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa persembahan kita. Bapa, demikian besar kasih-Mu, pemeliharaanmu, kebaikanmu, berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami semua datang kepadamu dengan hati yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur karena semua yang Tuhan kerjakan sungguh menjadikan kami dapat melihat bahwa Roh Kudus mendatangkan keberhasilan dalam segala upaya untuk membuat kami dapat menikmati hidup yang sungguh-sungguh berkelimpahan di dalam Tuhan. Bukan hanya untuk hidup sekarang, tetapi hidup selama-lamanya Engkau jamin, Engkau berikan bagi kami. Puji syukur. Dan kami pada saat ini bersama-sama mempersembahkan persembahan syukur kami, persembahan yang merupakan sebagian berkat Tuhan untuk dipakai bagi pekerjaan pelayanan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Dan karena itu berikan kami semua dapat menjadikan persembahan ini sarana untuk melayani-Mu dengan kami kelola sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Dan kami juga bersukacita sebab Tuhan memberikan kami cukup dan kami tidak akan kekurangan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Akhirnya kami persembahkan hidup pemberian-Mu dengan segala karya-karya kami, bakat dan kemampuan kami bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita menyatakan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan nyanyian kita, Ikut Dikau Saja Tuhan, Kidung Jemaat nomor 376, bait yang pertama dan yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku
ikut Engkau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudaraku, kita menerima pengutusan dan berkat, dan mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudariku di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjalanlah senantiasa dalam perlindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya yang setia dalam mengerjakan kasih dan menghadirkan damai sejahtera bagi dunia, sebagai wujud buah kehidupan di dalam Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, isi hidupku, nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 466A, bait 1 dan bait yang ketiga. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Jemaat silakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh ibadah usai.